Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah metodologi penelitian akan menyampaikan materi dengan pembahasan membuat hipotesis penelitian yang beranggotakan 1. Vita Purwaningtyas dengan NIM 12209193033. 2. Alivia Rinawati dengan NIM 12209193036. 3. Muhammad Rizky Faizin Nasrullah dengan NIM 12209193041. Untuk kejelasannya, mari kita simak dari penjelasan tersebut. Makna dari hipotesis. Secara terminologi, hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hipo artinya di bawah dan tesis artinya kebenaran. Jadi, hipotesis artinya di bawah kebenaran atau belum sepenuhnya benar. Kebenaran yang disimpulkan baru bersumber dari kajian pustaka yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk membuktikan diperlukan bukti-bukti berdasarkan fakta-fakta empirik. Proses pembentukan hipotesis merupakan sebuah penalaran yang dilalui tahap-tahap tertentu. Secara teknis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian secara statistik. Dan secara implisit, hipotesis juga menyatakan prediksi, seperti hipotesis yang menyatakan bahwa metode diskusi lebih baik daripada metode ceramah. Adapun definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Nasution, hipotesis ialah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. 2. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban teorisis yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah. Ketiga, menurut Guigan dalam Wakiran, menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji mengenai hubungan potensial antara dua atau lebih variabel. Keempat, menurut Sujana, hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu persoalan. Kelima, menurut Grimme, sebuah hipotesis ditulis sedemikian rupa sehingga dapat dibuktikan atau disangkal oleh data yang valid dan dapat diandalkan. Dengan demikian, sebuah hipotesis harus bersifat rasional, jelas, singkat, padat, dan dapat diuji dan menyatakan hubungannya. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu rumusan masalah hanya terdiri atas satu variabel, tidak membutuhkan hipotesis, sebab hipotesis hanya dibutuhkan apabila dalam satu rumusan masalah terdapat dua atau lebih variabel yang akan dicari hubungannya. Pentingnya hipotesis dalam penelitian. 1. Hipotesis yang mempunyai dasar kuat menunjukkan bahwa peneliti telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang tersebut. 2. Hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. 3. Hipotesis merupakan petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis apa saja yang harus dikumpulkan. 4. Hipotesis
memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Kegunaan hipotesis secara garis besar adalah 1. Memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dalam kerja penelitian. 2. Mensiagakan penelitian kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta. 3. Sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta. 4. Sebagai panduan dalam menguji serta menyesuaikan dengan fakta dan antar fakta. Karakteristik hipotesis. 1. Hipotesis harus mempunyai daya penjelas, yaitu suatu hipotesis harus memiliki penjelasan yang mungkin mengenai apa yang akan dibahas. 2. Hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel, yaitu suatu hipotesis harus menerka atau menduga hubungan antara dua atau lebih variabel. 3. Hipotesis harus dapat diuji, yaitu suatu hipotesis yang dapat diuji artinya bisa mendukung keberhasilan sebuah penelitian. Hipotesis yang dapat diuji, kemungkinan peneliti menetapkan berdasarkan pengamatan apakah akibat yang tersirat secara deduktif itu benar-benar terjadi atau tidak. Keempat, hipotesis harus sesuai dengan pengetahuan yang ada, yaitu hipotesis yang dikemukakan sebaiknya sesuai teori-teori dan hukum-hukum yang telah ada. 5. Hipotesis harus dinyatakan dengan sederhana dan ringkas, yaitu hipotesis yang dinyatakan sederhana tentu sangat mudah untuk pengujian hipotesis tersebut. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis penelitian, yang merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis ini terdiri atas pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh. Hipotesis ini juga menyatakan adanya saling hubungan antara dua variabel atau lebih, atau menyatakan adanya perbedaan dalam hal tertentu pada kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kedua ada hipotesis statistik, yang merupakan pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Hipotesis ini ada jika penelitian menggunakan sampel, namun jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik ada dua macam, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis kuantitatif. Di dalam hipotesis penelitian ada berbagai macam. Yang pertama ditinjau dari rumusannya. Hipotesis penelitian dibagi menjadi hipotesis kerja dan hipotesis nol atau nihil. Hipotesis kerja sendiri terdiri dari dua macam, yaitu hipotesis terarah dan hipotesis tak terarah. Yang kedua ada ditinjau dari proses perolehannya. Hipotesis dibedakan menjadi hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Yang ketiga, hipotesis berdasar lingkup variabel yang akan diuji, meliputi hipotesis tentang hubungan dan hipotesis tentang perbedaan. Yang keempat, hipotesis berdasarkan lingkup variabel yang diuji, meliputi hipotesis mayor dan hipotesis minor. 4 macam hipotesis menurut Soekardi. 1. Hipotesis nihil adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau tidak terdapat perbedaan antara variabel yang diteliti. 2. Hipotesis riset adalah penggambaran ide yang ada di dalam pikiran peneliti yang dikembangkan dari hasil kajian teori. 3. Hipotesis alternatif diposisikan sebagai bentuk batasan ilmu pengetahuan setelah diperoleh dari kajian teori. 4. Hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis yang menunjukkan dua arah, yaitu arah yang pasti dan arah yang belum pasti.
Bentuk hipotesis. 1. Ada hipotesis deskriptif, diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. 2. Ada hipotesis komparatif, diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan antara dua variabel penelitian. 3. Ada hipotesis asosiatif, diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. 4. Ada hipotesis kausal, diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Sumber-sumber hipotesis. Menurut Nazir, sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam menentukan hipotesis berasal dari 1. Ilmu pengetahuan dan pengertian mendalam yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian dan peristiwa. 2. Wawasan dan pengertian yang mendalam tentang suatu fenomena. 3. Materi bacaan dan literatur. 4. Pengalaman individu sebagai suatu reaksi terhadap fenomena. 5. Teori yang merupakan suatu sumber utama hipotesis. 6. Analogi atau kesamaan dan ada kalanya menggunakan imajinasi yang berdasarkan pada fenomena. 7. Budaya merupakan sumber lain hipotesis adalah budaya di mana peneliti dibesarkan. 8. Kelanjutan penelitian. Kelangsungan penelitian di suatu bidang itu merupakan sumber penting hipotesis. 9. Berdasarkan pengamatan dan sumber empiris lainnya. Karakteristik hipotesis yang baik. Hipotesis yang dapat diuji yaitu hipotesis yang dirumuskan dengan cara yang benar. Berikut ini adalah kriteria pernyataan hipotesis yang benar. A. Hipotesis harus dibuat sesederhana mungkin dan dikemas dalam bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Karena hipotesis adalah suatu bentuk jawaban dari rumusan masalah terhadap sebuah penelitian. B. Hipotesis ilmiah harus objektif, dalam artian bebas dari nilai. Artinya, nilai-nilai tidak memiliki tempat dalam pendekatan ilmiah, seperti halnya dalam hipotesis. C. Hipotesis diturunkan berdasarkan sebuah teori yang disusun guna menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam sebuah proposisi-proposisi. D. Hipotesis wajib menyatakan perbedaan atau menyatakan hubungan antar variabel. E. Hipotesis wajib menyatakan variasi nilai, sehingga dapat diukur secara empiris dan juga memberikan gambaran tentang fenomena yang diteliti. F. Hipotesis wajib bersifat khusus atau spesifik. Dengan kata lain, peneliti harus lebih spesifik dalam menunjukkan informasi atau fakta yang sebenarnya. G. Hipotesis wajib dinyatakan secara jelas, dengan istilah yang benar dan secara operasional. Langkah-langkah untuk melakukan hipotesis. Langkah-langkah pembuatan hipotesis pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan hipotesis adalah menentukan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, hipotesis pendahuluan. Hipotesis pendahuluan atau disebut juga hipotesis preliminar adalah sebuah anggapan atau dugaan sementara. Jadi dapat diartikan hipotesis preliminar hanyalah sebuah hipotesis yang dilakukan untuk uji coba sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya. Langkah yang ketiga yaitu pengumpulan fakta. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dan fakta. Dari sekian banyak
data dan fakta, hanya dipilih data dan fakta yang relevan dan selaras dengan penelitian yang dilakukan. Yang keempat, formulasi hipotesis. Hipotesis diciptakan saat adanya hubungan tertentu di antara sejumlah fakta. Yang kelima, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan tahap mencocokkan hipotesis dengan keadaan yang dapat diamati. Dalam istilah ilmiah disebut verifikasi atau pembenaran. Dan langkah yang terakhir adalah aplikasi atau penerapan. Apabila hipotesis itu benar dan dapat dijadikan ramalan atau prediksi, maka prediksi tersebut harus dapat dibuktikan dengan fakta, kemudian harus mendapatkan verifikasi atau kolaborasi dengan fakta yang terjadi. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.